Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seni Dwi Andika, NPM 24190528, kelas A9. Dosen pengampu Ibu Utari Lesmana MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fisiologi olahraga dalam cairan dan presentasi aerobik. 1. Pengantar fisiologi olahraga. Aktivitas fisik. Dampak olahraga terhadap kesehatan jangka panjang sangat signifikan, termasuk penurunan risiko penyakit kronis dan peningkatan harapan bertahan hidup. Aktivitas fisik mempromosikan penguatan otot dan tulang, mendukung metabolisme tubuh seiring usia. Olahraga secara teratur meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Kinerja atletik. 1. Memahami tentang strategi pelatihan yang tepat berdasarkan fisiologi tubuh membantu atlet mencapai kinerja yang optimal. 2. Keterlibatan sistem metabolisme energi seperti aerobik dan anaerobik mendukung stamina selama kompetensi atletik. 3. Teknik pernapasan efisien dan pola istirahat yang ideal dirancang untuk mempertahankan performa tinggi sepanjang pertandingan. Keseimbangan cairan dalam olahraga. Hidrasi yang cukup menjaga fungsi optimal tubuh, termasuk regulasi suhu dan transportasi nutrisi ke seluruh tubuh. Penggantian elektrolit seperti natrium dan kalium membantu menjaga keseimbangan ion yang penting selama aktivitas fisik. Dehidrasi berisiko mengurangi kemampuan tubuh dalam mendukung sirkulasi darah dan performa otot, sehingga mempengaruhi kinerja aerobik secara keseluruhan. 2. Latihan interval dan kapasitas aerobik. Mekanisme adaptasi. Perubahan kardioplomer. Latihan interval menciptakan adaptasi pada jantung dan paru-paru, meningkatkan kapasitas penyerapan oksigen, dan efisiensi aliran darah ke otot selama latihan. Pengembangan mitokondria. Latihan intensif mendorong peningkatan jumlah dan fungsi mitokondria di dalam sel otot, memungkinkan produksi energi yang lebih besar untuk mendukung kinerja aerobik. Adaptasi vaskular. Aktivitas fisik dengan intensitas tinggi mendorong pembentukan kapiler baru yang meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otot. Aktivitas aktif memperkuat daya tahan tubuh secara keseluruhan. Merancang latihan interval yang efektif. Variasi intensitas dalam fase. Kombinasi fase latihan dengan intensitas tinggi dan periode pemulihan pembantu meningkatkan kapasitas aerobik secara bertahap tanpa berisiko overtraining. Durasi dan frekuensi. Mulai dengan latihan selama 20 atau 30 menit dengan intensitas meningkatkan secara bertahap, memungkinkan tubuh untuk beradaptasi secara optimal dan aman. Pemantauan progres. Pemanfaatan alat seperti monitor detak jantung
atau pelacak kebugaran mengevaluasi efektivitas latihan sehingga dapat menyesuaikan program sesuai kebutuhan. Perbandingan dengan pelatihan berkelanjutan. Efisiensi waktu. Latihan interval menawarkan hasil kebugaran kardiovaskular yang setara atau bahkan lebih baik dibandingkan pelatihan berkelanjutan, meski dilakukan dalam durasi yang lebih singkat. Manfaat metabolik. Aktivitas intensitas tinggi dan interval membakar lebih banyak kalori setelah latihan. Efek afterburn. Meningkatkan metabolisme lebih lama dibandingkan pelatihan berkelanjutan. Risiko cedera. Walaupun pelatihan berkelanjutan cenderung lebih aman untuk pemula, latihan interval memerlukan teknik yang tepat, pengawasan untuk mencegah cedera akibat tekanan tinggi pada tubuh. 3. Aplikasi dan dampak praktis. Pengembangan program untuk atlet. Strategi interval didasarkan pada kombinasi fase, intensitas tinggi, dan periode pemulihan untuk meningkatkan kapasitas aerobik sambil mengurangi risiko overtraining. Program latihan yang dipersonalisasi disesuaikan dengan kebutuhan spesifik atlet, seperti jenis olahraga yang ditekuni dan tujuan kompetitif untuk mencapai hasil optimal. Pengurangan efektivitas melalui indikator seperti denyut jantung dan VO2 max digunakan untuk memantau perkembangan atlet serta menyesuaikan program pelatihan. Manfaat bagi non-atlet. Latihan interval meningkatkan kebugaran kardiovaskular, membantu mencegah penyakit kronis, serta berperan dalam pengelolaan berat badan yang efektif. Fleksibilitas dalam durasi latihan memungkinkan individu sibuk untuk tetap berolahraga tanpa menunggu jadwal sehari-hari. Aktivitas fisik yang berstruktur mendukung peningkatan kapasitas aerobik yang menjadikan aktivitas sehari-hari lebih lancar dan mengurangi kelelahan. Memajukan penelitian dalam fisiologi olahraga. 1. Pemahaman mendalam mengenai adaptasi tubuh terhadap latihan interval diperlukan untuk mengembangkan metode pelatihan yang lebih tepat dan efisien. 2. Terbaru seperti kinesiometri